Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita sampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam baginya dan bagi keluarganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan juga bagi para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya yang dimuliakan Allah. Kali ini saya akan sharing, berbagi tentang berkaitan dengan agama. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan suatu masalah. Baik masalah itu masalah yang ringan, masalah yang cukup berat, atau masalah yang berat, kita selalu dihadapkan pada suatu masalah. Masalah-masalah itu perlu kita pecahkan, kita cari solusinya. Baik masalah yang bersifat lahiriah maupun yang batiniah. Kadangkala masalah batiniah itu lebih luas dan lebih rumit untuk mencari solusinya. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah, semua masalah itu pun sebenarnya datangnya juga dari Allah. Tanpa seizin Allah, masalah itu tidak sampai pada diri kita. Memang di satu sisi munculnya masalah bisa tersebab kesalahan seseorang, kemarahan, meninggalkan tanggung jawab, dan lari dari sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi suatu kesalahan. Tetapi kita juga harus selalu mengingat bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sehingga betapapun besar kesalahan kita, maka Allah akan memberikan solusinya kalau kita mohon pertolongannya. Kesalahan-kesalahan yang bersifat dosa, setiap hari sehabis sholat wajib jika bisa membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Dan kemudian ditambah dengan satu ungkapan,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup satu kali sehingga menjadi 100 kali kalau kita jumlahkan semuanya itu. Allah akan memberi ampunan dosa-dosa yang banyak, itu akan diberi ampunan oleh Allah. Dosa yang bagaikan buih-buih di lautan itu akan dihapus tersebab bertasbih, bertahmid dan mengagungkan asma Allah. Ya, kita diberi satu hadiah, diampuni dosa-dosanya. Kesalahan-kesalahan kadang juga penyelesaiannya dengan suatu proses yang tersebab kesalahannya manusia. Ada contoh dulu ya, dikisahkan dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Anbiya, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Antara lain itu ada di ayat 87 dan 88. Ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Artinya ini yang ayat 187. Dan ingatlah kisah Dhunnun atau Yunus, Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami, yakni Allah, tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Di ayat 88 ya, artinya maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi masalah-masalah ini bisa masalah kecil, masalah besar. Masalah besar yang dihadapi Nabi Yunus alaihissalam ya, karena meninggalkan kaumnya, pergi dalam keadaan marah, lalu naik kapal ya, dan kapalnya mau tenggelam, harus dikurangi satu orang dan diundi. Yang dapat undian dibuang ke laut, dan yang dapat undian Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga singkat cerita, Nabi Yunus alaihissalam dibuang ke laut, dicegurkan ke laut, dimasukkan laut, dilempar ke laut. Pada waktu itu gelap dan juga kegelapan air laut itu, kalau ada di dalam itu gelap ya. Dan dimakan ikan paus, ikan besar ya. Lalu dalam gelap itu Nabi Yunus alaihissalam berzikir, terkenal dengan zikirnya Nabi Yunus yang berzikir
mohon ampunan dan mohon selamat dengan melantunkan zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikir ini masyhur bagi kalangan muslimin muslimat di dunia, ya, juga di Indonesia, bagi orang-orang yang menghadapi masalah lalu sering berdoa sebagaimana doa yang pernah dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam dengan harapan, keinginan, maksud di dalam hatinya untuk bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, bagi yang belum hafal, sebaiknya menghafalkan, ya, doa atau tasbih, ya, Nabi Yunus tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca berulang-ulang agar masalahnya bisa selesai, ya, bisa keluar dari masalahnya oleh Allah. Fastajabna lahu, Allah mengabulkan permohonan Nabi Yunus alaihissalam. Wa najainahu minal ghammi, dan melepaskan dari kedukaan, ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula para mukminin yang berdoa dengan doa itu. Nabi Yunus selalu bisa keluar dari ikan paus, dikeluarkan di pantai, ya, sehingga selamat gitu. Nah, karena itu para pemirsa yang budiman, mari kita gemar, ya, untuk membaca zikir Nabi Yunus, ya. Mudah-mudahan dihindarkan dari berbagai masalah yang dihadapi. Jika menghadapi masalah, semoga cepat untuk memperoleh penyelesaiannya, diganti dengan suatu kebaikan, diganti dengan rahmat dan karunia yang mendatangkan barokah. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, saya berharap apa yang saya sampaikan itu dipelajari lagi dan ditanyakan pada para kiai dan ustadz yang lebih pengalaman, yang banyak ilmunya. Khususnya tanyakanlah kepada para ulama yang arif billah, yang soleh atau yang solihah, ya, sehingga kita atau saudara-saudara semua atau kita semua bisa memperoleh ilmu yang lurus, yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Tentu saja di dalam saya menyampaikan itu ada salah, ya, ucap, salah kata, kurang fasih di dalam membaca ayat suci Al-Quran, kurang jelas di dalam menjelaskannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya pemirsa sekalian memaklumi dan memaafkan saya, khususnya para kiai, para ustadz, para alim ulama. Semoga berkenan juga untuk memakluminya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan sebagai jendela ilmu yang perlu digali lagi oleh para pemirsa untuk lebih paham, lebih mendalam dan mengamalkannya. Sekian saja saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.